Pergi saja, cintamu pergi. Ngota, ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Rumah Seni BEM KM FK Unan. Aku April. Dan aku Fadlan yang akan menemani teman-teman semua yang pengen tahu tentang seni dan juga tentang rumah seni pastinya. Ya, betul sekali Fadlan. Nah, pada hari ini kita punya satu topik yang sangat menarik nih Fadlan. Wow, kira-kira apa tuh Pril? Oke, untuk topik hari ini kita bakalan bahas apa sih pengaruh seni terhadap mental health gitu. Widih, berarti topik kita tentang mental health nih ya, yang benar sekali. biasanya lagi ramai nih diperbincangkan oleh para generasi muda saat ini. Ya betul. Topiknya kan udah seru ya. Mm-mm. Dan kita nggak mungkin dong ngedatengin narasumbernya yang biasa-biasa aja. Iya. Kita sekarang udah kedatangan kakak cantik yang kece abis dan juga multi talenta yang bakalan nemenin kita hari ini. Kakaknya itu bernama Kak Nindi Rahmatul Asro. Nah, kakaknya ini dari Psikologi 2017 dan juga Kak Nindi anggota Rumah Seni juga, yaitu Rumah Seni Angkatan 9 Divisi Vokal. Selain itu, Kak Nindi juga aktif nih sebagai MC atau host dan public speaker April. Tak hanya itu Fadlan, jangan khawatir. Kak Nindi karena berkecimpung nih di dunia seni, karena udah di vokal dulu kan. Jadi Kak Nindi ini menjadi lulusan mahasiswa berprestasi dan juga aktivis Ih, kampus. keren banget ya. Ya, betul sekali. Selain itu, Kak Nindi juga menjadi guest star live sound Pesona 105 FM, guest star live sound Treat Radio, dan juga speaker live sound di Nagari TV. Serta Kak Nindi merupakan founder dari Sudut Psikologi. Nah, untuk teman-teman yang penasaran apa sih itu Sudut Psikologi, boleh dikepoin IG-nya _sudutpsikologi.id. Dan yang satu lagi yang gak kalah penting, Kak Nindi merupakan makeup artist. Nah, untuk teman-teman yang mau nih makeup biar terlihat cantik, kinclong, glowing gitu, boleh cek IG Kak Nindi, Nindi Rahma .mua. Nanti boleh dicek di bawah ya teman-teman. Nah, udah keren banget. Aku aja jadi penasaran nih dari denger latar belakangnya Kak Nindi. Jadi penasaran kira-kira bakalan seseru apa podcast kita hari ini. Oke, mungkin langsung saja karena menunggu itu berat. Mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Kak Nindi Rahmatul Asro. Oke, halo Fadlan, April. Halo Kak. Halo juga, selamat siang teman-teman Rumah Seni. Oke. Masya Allah sangat cantik sekali ya Kak. Aduh, silau gitu. Kalah cantik juga dong April ya. Masya Allah. Terima kasih Kakak. Sama-sama. Mungkin karena teman-teman udah penasaran siapa sih kakak cantik di depan ini, mungkin disilakan Kak untuk memperkenalkan diri. Oke, baik, mungkin kita ulang lagi ya. Selamat siang teman-teman Rumah Seni semuanya juga. Thank you buat Rumah Seni nih yang udah invite aku di acara podcastnya. Apa tadi, Ngota ya? Iya Kak. Ngota, di acara Ngota. Nah, mungkin sedikit tadi udah diperkenalkan oleh Fadlan sama April ya. Nama aku Nindi Rahmatul Asro, biasa dipanggil Nindi. Mungkin saat ini aktivitasnya karena masih fresh graduate, jadi masih mencari. Namun ada beberapa kegiatan juga sebagai makeup artist, lalu juga ada beberapa event yang diisi yaitu sebagai speaker ataupun sebagai moderator. Gitu. Mungkin sedikit tadi agak direvisi dikit ya. Tadi itu aku sebagai mahasiswa berprestasi dan aktivis kampus dari Fakultas Kedokteran gitu. Oke, waduh, sangat berprestasi narasumber kita hari ini Fadlan. Benar sekali. Iya. Dan juga Sekali. sebenarnya Kak Nindi ini banyak sekali kesibukannya berarti ya. Ya betul sekali. April juga udah stalking kan IG Kak Nindi. Ya ampun gitu. Agak kaget gitu. Sangat sibuk ternyata Kak Aduh, Nindi. alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Mungkin kita langsung saja ya Fadlan. Mungkin karena kakak tadi kan merupakan vokal angkatan 9 Rumah Seni. Nah, kalau dari April sendiri itu penasaran sejak kapan sih kakak berkecimpung di dunia seni gitu? Oke, kalau berkecimpung di dunia seni ya, itu
pada usia 3 tahun Mhm. mulainya waktu itu. Jadi aku pertama kali itu sebenarnya bukan vokal. Iya. Pertama kali itu adalah sebagai penari dulu umur 3 tahun. Jadi aku kebetulan masuk sanggar umur 3 tahun sampai usia kelas 2 SD, kira-kira lebih kurang 7 tahun ya. Itu, aktif ya, aktif di Mhm. sanggar, jadi aktif juga di tampil beberapa event. Selanjutnya dari kelas 1, sebenarnya dari kelas 1 itu sampai akhirnya ada di kelas 3 kita ada kegiatan event konser piano. Jadi itu kelas 1 itu aku mulai berkecimpung di piano, lalu pas kelas 3 berarti usia 8 tahun ya, 8 Mmm. tahun itu mulai berkecimpung di vokal gitu. Jadi, sebenarnya basic awalnya itu adalah nari gitu ya, nari, piano, baru vokal. Tapi untuk vokal itu sampai sekarang masih menjadi yang bener-bener menjadi hobi gitu ya, yang belum bisa dilepaskan dari hati, jiwa, dan raga Wah. gitu Oh, luar biasa ceritanya. sekali ya Fadlan. Kak Nindi ini sangat multitalenta, nggak cuma nyanyi, nari bisa, musik bisa. Mungkin boleh nggak Kak kita coba dengarkan suara merdu Kakak nggak Kak? Dikit aja. Aduh Boleh aduh dong Kak, aduh. kita kira-kira Iya. request Kakak untuk menyanyi nih Heeh, Kak. betul sekali Kak. Karena skill Heeh. vokal Kakak ya Iya, April. betul sekali. Boleh boleh, tapi nyanyi apa ya kita ya? Apa ya Kak? Sedikit aja ya Oke tapi ya. Kak. Mungkin sebuah lagu kalau aku diminta request buat nyanyi, aku tuh Mhm. paling seneng nyanyi "Menghitung Hari" Wah. dari Krisdayanti ya. Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada jalan cerita, kisah yang panjang, menghitung hari. Padamkan saja kobar asmaramu, cinta putih itu takkan ada. Yang aku pinta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja cintamu pergi, bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya diriku kini sendiri. Ya ampun, gimana Fadlan perasaannya Fadlan mendengar Kak Nindi bernyanyi gitu Fadlan? Aku sampai speechless ya, aku udah gak tahu lagi mau ngomong apa karena ini kayak ngerasa dapat konser gratis Ya gitu ampun, ya. kita dapat Mmm, tik tiket gratis. iya, emang Thank you. emang Aduh. bakatnya jangan diragukan lagi sih ya April ya. Jangan sih, Pak. Nah, membahas mengenai rumah seni nih, Kak. April juga agak stalking juga kan, Kak. Ada satu postingannya menarik nih, Fadlan. Postingannya itu tentang apa tuh Pril? Oke, jadi di postingan Kak Nindi, April lihat itu Kak Nindi tampil di acara Charts gitu. Oh Boleh iya. nggak Kak ceritain gitu pengalaman Kakak di Charts 2018 gitu, Kak? Yes, 2018 ya waktu itu ya. Mhm. Iya Kak. Oke, jadi, waktu itu aku kan angkatan 2017 ya, psikologi Mmm. 2017, tapi, join di rumah seninya itu tahun 2018, jadi tahun depannya gitu. Jadi waktu itu momennya adalah kita baru open recruitment dan teman-teman dari rumah seni itu udah persiapan buat charge, karena waktu itu kalau nggak salah charge itu di bulan Oktober, November, apa Desember, pokoknya mau akhir tahun kita waktu itu gitu ya. Mmm. Jadi, kami yang baru itu masih proses, recruitment dan teman-teman rumah seni itu udah latihan, udah mulai latihan. Mungkin kayaknya udah sekian minggu atau sebulan sebelumnya udah latihan gitu. Jadi aku join itu udah artinya udah ada apa ya, udah ada
tampilan nih gitu loh, udah yang teater udah ada gitu, kita udah ada randai juga, ada tari, tari udah siap gitu. Jadi, eee, kita yang baru masuk itu Mhm. akhirnya diambil beberapa orang yang Mmm. mungkin kekurangan gitu ya, kekurangan tim dari yang akan tampil Charles. Akhirnya salah satunya alhamdulillah aku join gitu ya. Wis alhamdulillah. Waktu itu happy banget ya, pasti Mhm. happy banget gitu ya dari sekian banyak yang join di rekrutmen tahun itu, di pas proses aku itu, aku ter-invite oleh teman-teman dari rumah seni gitu. Dan waktu itu terjunnya di vokal ya, Mhm. terjunnya di Hmm. vokal, kalau nggak salah itu kita udah menuju 3 minggu apa ya 3 minggu kalau nggak salah kita join di charge-nya ya, acara charge-nya gitu. Jadi aku di-invite ya waktu itu, dari vokal, dari core-nya vokal yang nge-invite, akhirnya tampil dan alhamdulillahnya juga, mmm, pada proses tampil itu kita bikin koreo gitu, yang di mana waktu itu koreonya juga terimajinasi yang maksudnya yang menyampaikan itu adalah aku juga gitu loh. Jadi alhamdulillah banget ya kita sama-sama, ini fair di rumah Mhm. seni ya. Jadi teman-teman rumah seni yang udah bikin ini pun juga nerima gitu, mau gitu. Akhirnya kita lanjut sampai acara rumah seni Charles-nya gitu. Gitu aja sih paling, mmm, ya aku termasuk yang ini ya, termasuk yang orang inti juga gitu waktu itu di vokalnya Hmm. gitu. Kita bikin kegiatannya ini vokal, khusus vokal itu bukan cuma nyanyi doang. Jadi kita bagi beberapa kelompok, yang satu kelompoknya salah satu kelompoknya itu ada tampilannya itu sambil nari gitu, semi nari gitu loh aku bikin gitu loh konsepnya. Terus alhamdulillah kita diskusi juga ya, diskusi tetap diskusi, alhamdulillah, ada beberapa masukan juga dari teman-teman vokal dan teman-teman rumah seni yang lainnya, juga produsernya gitu. Alhamdulillah kita, lancar acaranya waktu itu, gitu. Widih, keren keren banget ya April emang Kak Nindi nih udah yang paling seni deh sebutannya, Aduh. vokal, nari dan Mungkin nah kurang satu teater kali ya, Kak? iya mungkin Tapi Iya, kayak tapi waktu acara Charles heeh, itu iya, kita, Kak? nge-collab semuanya. Ada Mmm. vokal, ada nari, ada teater, kurang yang musik itu teman-teman musik ya yang main ya mhm, gitu. Jadi kita ada teaternya juga, sedikit teaternya gitu. Jadi ceritanya waktu itu ada orang-orang yang kita kita nih orang-orang kampungnya gitu ya, orang-orang mhm, kampungnya, terus ada istilahnya orang kampung yang dituakan waktu Iya. itu. Nah, itu kebetulan waktu itu Kak Astri ya. Nah, jadi dia keluar. Jadi yang tim-tim inti ini sedikit berakting lah gitu wih, ya. Boleh lah ya, ini, jadi timnya Fatlan gitu wih, ya dari teater nih. Heeh. aduh. Atau Fadla mau pindah ke vokal? Nanti dulu Oh, nih nanti ya. ya. Nah, kayaknya teman-teman bakalan bertanya-tanya nih kita Iya, ngebahas soal Charles. mhm. Charles itu apa ya emangnya ya? Nah, mungkin aku coba izin jelasin apa itu Charles. Charles itu singkatannya dari Charity and Arts of Rumah Seni. Nah, itu tuh bisa disebut barale gadangnya rumah seni. Wah. Dan tahun besok nih Kak, Februari 2023 bakalan juga diadakan kembali CHARS secara Ah, offline. berarti teman-teman dari luar rumah seni harus join ya? Betul Itu Harus sekali join, wajib Kak, sih iya. kayaknya. wajib Kak. Entar ditunggu kabar dan info dari rumah seni. Oke. Banget. Jangan lupa tuh datang ke Charles karena pasti acaranya bakalan meriah banget ya April. Betul, namanya aja beralik gadang Betul Fadla. sekali. Nah, biar teman-teman semua nggak ketinggalan info dan nggak kehabisan tiket, boleh nih dicek IG Rumah Seni FK Unan. Nanti ada di sini. Oke. Nah, kita kan udah Mhm. korek-korek kan ini soal seni. Nah, Mhm. sekarang aku mau kepo-kepo lebih dalam lagi nih. Kan kita sudah tahu sebelumnya Kanindi itu dari psikologi angkatan 2017. Ya. Nah, sesuai dengan topik kita sebelumnya, aku kepo nih Kak. Kalau dari pandangan Kakak sendiri sebagai lulusan psikologi, apa sih Kak menurut Kakak mental health itu? Oke, kalau mental health ya, sebenarnya kita kalau berbicara tentang mental health itu sangat luas ya, sangat luas sekali gitu. Tapi mungkin untuk konsepnya sendiri, kalau kita rangkum sendiri ya, itu mental health adalah sebuah proses individu atau seseorang itu memiliki kesejahteraan emosional. Artinya kalau misalnya di psikologi kita biasa bilang itu psychological well-being. Artinya seseorang itu
jauh gitu, bisa kita bilang jauh dari kata gangguan-gangguan psikologis. Mungkin ada suatu kondisi dia jauh dari kata cemas, ataupun depresi, ataupun stres gitu. Mungkin kondisinya, gini ya, mungkin salah satunya ketika kita menjadi mahasiswa deh, ada kita menghadapi dosen, kadang-kadang kita takut gitu ya, takut, dan ada tuh orang yang punya rasa cemas itu secara berlebihan. Mungkin ciri-cirinya bisa tangan dingin, keringetan gitu. Itu adalah salah satu ciri-cirinya. Tapi itu belum tentu anxiety gitu loh. Nah, tapi mungkin dia sulit mengkondisikannya sampai akhirnya keringet dingin gitu kan. Nah, mungkin itu sih kalau kita berbicara tentang mental health ya, tentang mental health seperti itu. Iya, aku sejujurnya aku bukan dari psikologi, tapi ngedengar penjelasan Kak, aku jadi dapat banyak insight baru nih, Ya, April. betul sekali Fadlan. Di podcast Ngota ini kita bakalan berbagi insight bersama teman-teman semua. Pastinya. Iya. Terus Kak membahas tadi udah mental health ya Kak. Terus kalau menurut Kakak nih di Indonesia itu mahasiswa-mahasiswinya gimana sih keadaan mental health-nya Kak? Kayak ya aduh ya ampun esai gitu. Ya ampun besok penelitian gitu. Presentasi gitu. Iya, betul. Kalau kita berbicara tentang mental health Mm-mm. khususnya di Indonesia ya, dan kita kecilkan lagi rangkumannya itu khususnya mahasiswa-mahasiswi gitu. Sekarang ini ada beberapa kubu ya sebenarnya ya kalau aku lihat ya, mahasiswa-mahasiswi ini ada yang kubu udah aware dengan mental health issue gitu, ataupun ada yang masih belum aware dengan mental health issue gitu. Kalau yang belum aware gimana sih gitu ya? Itu ya jadi pertanyaan, yang belum aware gimana sih? Salah satunya adalah sekarang itu banyak sekali anak muda atau generasi Z ya, Gen Z sekarang ini suka self diagnosis gitu ya. Ya bener nggak Mm-mm. sih? Iya Kita betul sering Kak. banget itu dengar apalagi kayak di TikTok Mm-mm. gitu. Dia mengalami anxiety katanya katanya gitu Mm. ya, mengalami anxiety, stres dikit butuh healing seperti itu ya. Padahal teman-teman itu adalah sebuah gangguan gitu loh. Anxiety Mm. itu bukan main-main loh. Mm-mm. Mungkin sebenarnya mereka ngerasa takut benar. Pasti dong kita manusia ada rasa takut. Ketika kondisi itu kita sulit menghadapinya, kita ada rasa takut, atau misalnya kita tidak tenang dengan kegiatan itu, kita jadi ada timbul gemeteran gitu, wajar gitu, namanya kita manusia ya, Iya. nggak akan ada yang happy-happy terus dong gitu ya. Tapi ketika misal kita membahas anxiety, anxiety itu adalah sebuah gangguan. Gangguannya nggak bisa dengan, oh ada rasa cemas, terus dia keringat dingin, terus dia nggak bisa natap orang kalau misalnya ketemu, oh gue anxiety nih gitu ya, enak banget lo langsung bilang anxiety. Padahal itu sebenarnya adalah mungkin hanya rasa cemas yang timbul. Jadi rasa cemas dan anxiety itu berbeda gitu loh. Jadi eh apa ya? Kalau self diagnosis itu sebenarnya dampaknya akan buruk ke kita gitu loh. Mungkin salah satunya lagi kemarin itu aku sempat jadi speaker juga ya sama teman-teman dari Persatuan Pelajar Indonesia dari Universitas Utara Malaysia. Itu kita bahas refreshing atau healing gitu buat khususnya buat Gen Z gitu ya. Yes, sekarang itu kan misalnya kita sedikit pusing misalnya bikin esai, atau mungkin yang mahasiswa-mahasiswa akhir lagi bikin skripsi gitu ya, terus, stres gitu, ntar bikin, snapgram, kayaknya gue butuh healing deh. Pengen deh rasanya ngerespon, healingnya kemana gitu ya, healingnya kemana. Ntar dijawab, "Ke pantai aja udah," gitu ya, "ke pantai aja udah." Mm. Wah jadi pertanyaan dong Iya. ya, jadi pertanyaan, lo butuh healing atau refreshing sih gitu ya? Oke. Jadi kalau misalnya kondisi seperti itu sebenarnya kita itu adalah butuh refreshing. Kita butuh liburan, kita butuh nge-refresh diri kita lagi untuk, oh, aku kayaknya nih udah m- mumet nih sama kuliah gitu. Wajar dong kita ada mumetnya gitu ya. Mungkin teman-teman dari kedokteran itu mumet dengan praktikum-praktikum gitu, atau misalnya kalau di psikologi mungkin mumet dengan esai-esai gitu, kebinan dan pun begitu gitu ya. Karena kita di kedokteran ada 4 ya Iya sekarang ya? Kak. Oh iya Jurusan, bio 4 Kak. sorry aku lupa. Mungkin biomedik begitu juga gitu Iya. ya. Dan mungkin teman-teman dari jurusan lain juga seperti itu, ada beberapa. Pasti ada struggle masing-masing setiap jurusan gitu. Tapi yang dibutuhkan teman-teman itu bukan healing sebenarnya, itu refreshing sebenarnya Hmm. gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang yang udah aware dengan mental health issue itu seperti apa sih gitu ya. Salah satunya adalah dengan tidak terlalu cepat mendiagnosis diri sendiri. Mungkin ketika rasa cemas itu timbul, oh kayaknya aku butuh refreshing ya.
Oh, butuh refreshing. Kayaknya refreshing aku makan deh. Makan coklat 10 batang. Boleh. Itu cara kita masing-masing beda ya. Cara kita masing-masing beda. Atau mungkin ada yang harus pergi ke Bali dulu. Itu adalah refreshing, salah satu cara refreshing gitu. Tapi jangan bilang lagi itu, gue butuh healing, gue pergi ke Bali. Enggak gitu loh. Atau mungkin hanya sekedar makan di kantin gitu kan, banyak cara gitu, atau salah satunya dengan bermain musik. Mmm. Nah, gitu. Jadi, mmm, ketika dia udah aware dengan mental health issue-nya, dengan self dia sendiri, itu dia bisa mengelola gitu emosionalnya. Emosionalnya bisa dikelola dengan sebaik mungkin. Dia tahu apa caranya buat dia bisa lari gitu dari emosionalnya yang buruk itu, gitu. Duh, Priya, kayaknya aku dari tadi merasa Tersinggung. tersinggung nih ya. Maksudnya merasa, kok jadi ciri gue gitu. Benar sekali, kayak Dikit-dikit healing gitu ya. kalau dari aku sih, aku biasanya ngelihat postingan Instagram kan. Postingan Instagram tentang sesuai dengan yang Kakak bilang tadi. Gimana ciri-ciri orang udah depresi itu biasanya. Terus aku lihat 1, 2, 3, kok kayaknya ini aku semua gitu. Kayaknya aku depresi gitu kan. Tapi Wajar 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 banget. Kita bukan menyatakan itu salah ya, wajar. Karena proses itu kita artinya kan Fadlan sadar gitu, "Oh, aku lagi nggak baik-baik aja nih," gitu. Tapi gimana Fadlan mengelolanya gitu kan, bagaimana Fadlan mengelolanya. mmm, Jangan nanti Fadlan misalnya nih ngelihat, "Oh, ini kayaknya cirinya ciri-ciri aku," tapi ntar Fadlan, "Oh iya deh kayaknya aku anxiety deh." Ntar bilang ke April, "April, kayaknya aku anxiety deh." Jangan kayak gitu. Jadi, kalaupun rasanya memang udah nggak nyaman, itu kan kita bisa pergi ke psikolog atau psikiater. Itu adalah langkah paling tepat, gitu. Ya betul sekali. Nah untuk teman-teman nih yang kayak ngerasa ada yang aneh di dirinya, silakan hubungi pertolongan pertama itu baik Yes. di psikolog ataupun di psikiater gitu ya betul Kak. sekali teman-teman. Mungkin tadi udah sering disinggung di mana Gen Z ini kebiasaannya self diagnosis. Bener, Nah, untuk teman-teman mungkin kalau misalnya sesuai yang pengalaman aku tadi, jangan mudah untuk langsung kayak, "Wah, aku depresi, wah, aku anxiety," kayak gitu-gitu, karena nggak baik kayak gitu ya, Kak. iya. Mungkin salah satunya adalah, apa ya, pengaruh teknologi sekarang ya, Hmm. teknologi sekarang. Apalagi tuh kalau kita buka TikTok, aduh Iya. ya Allah, itu, tidak hanya orang awam ya sebenarnya yang merasakan ada gejala-gejala yang timbul itu dan dia langsung self diagnosis. Kita pun kadang membaca TikTok itu kayak, aku emang lagi di posisi ini," gitu ya. Terus entar kita langsung bilang tapi alhamdulillah ini karena kita sadar, kita jadinya nggak langsung men-self diagnosis diri kita gitu ya. Jadi kita langsung cari, "Oh ini harus gini nih, oh kita harus" kalau aku pribadi mungkin langsung cari kegiatan yang lain kayak gitu. Jadi tidak, terdiam dengan suasana itu gitu loh. Karena kita kalau terdiam udah habis kita kan, habis udah bisa istilahnya bisa sampai kita mau mungkin ada yang mau bunuh diri, itu kan sebenarnya penyebabnya adalah karena tidak bisa mengelola emosionalnya gitu. Cukup agak menyeramkan Yes, gitu tapi ya. itu banyak banget loh generasi Z sekarang. Generasi Z sekarang banyak banget. Mungkin salah satunya ada beberapa mahasiswa UNAN gitu ya, yang eee, mungkin langkah pertamanya dia merasa dengan dia bercerita ke aku itu mungkin bisa menenangkan, itu benar. Mungkin teman-teman semuanya kalau ada rasa stres atau takut yang tiba-tiba timbul gitu, jangan kalau misal memang nggak bisa mengelola sendiri silakan cerita ke teman dekat Mmm. gitu. Ceritalah ke orang yang terpercaya gitu ya. Kadang kan orang nih ada juga nih suka Mmm. bocor-bocorin gitu ya. Mhm. Nah, ada tuh beberapa orang yang cerita ke aku dan itu jam setengah 11 malam. Malam-malam tiba-tiba bilang, "Min, kayaknya aku mau bunuh diri deh," gitu. Itu orang nggak kenal sama aku ya, nggak kenal. Jadi, kebetulan beliau tuh misalnya temannya teman aku kayak gitu. Jadi kayak apa sih gitu kan, kita juga bingung, kita kaget kan, kita mau tidur tiba-tiba dia bilang dia mau bunuh diri gitu kan. Nah kita mungkin aku karena dalam waktu itu posisinya sebagai mahasiswa psikologi terus kita membantu dong ya. Pertolongan pertama adalah minimal kita bisa menenangkan orang tersebut. Dan itu bukan cuma teman-teman psikologi yang bisa ngebantu gitu loh. Teman-teman dari yang lain bisa juga. Misalnya ada temannya yang mungkin lagi ada beberapa masalah bisa dibantu dengan menenangkan dulu gitu. Minimal menenangkan. Tenangkan, ajak dia ngobrol atau ajak temanin dia lagi di kesendiriannya gitu kan. Nanti baru misalnya kalau melihat gejala yang lain timbul, baru kita bantu mungkin untuk mengarahkan ke psikolog atau psikiater gitu. Mmm. April penasaran nih Kak. Mhm, Tadi kan Kakak bahas kalau kita harus cerita ke teman dekat gitu. yes. Nah kalau menurut Kakak,
ada orang yang nggak mau cerita gitu, takut cerita, takut di-judge gitu, Mhm. takut, dibilang, "Apaan sih lebay," gitu. Kalau menurut Kakak itu gimana, Kak? Ya, sebenarnya kita manusia itu ada 2 tipe ya. Heeh. Ada yang emang suka bercerita, dengan dia cerita dia lepas hatinya gitu. Mungkin orang yang seperti Abril bilang itu dia pernah bercerita, tapi kondisinya waktu itu dia ada trauma mungkin nih. Dengan dia setelah bercerita mungkin ceritanya sampai ke orang lain, jadi dia Mmm. nggak percaya lagi, dia susah lagi untuk bercerita atau mungkin dia cerita dapat responsnya yang nggak bagus gitu loh, nggak dapat yang bagus, akhirnya dia mungkin ngerasa, "Udahlah, kayak gue pendam sendiri aja," gitu. Nah, itu yang kadang timbul nantinya perasaan mau bunuh diri, atau depresi, atau misal udah nggak bisa mengelola lagi, dia nggak tahu lagi buntu mau ngapain gitu kan, gitu. Jadi, itulah mungkin kita yang alhamdulillah dikasih perasaan yang bisa mengontrol diri ya. Dan mungkin teman-teman khususnya mungkin teman-teman psikologi pasti dong dilatih untuk bisa membantu teman-teman yang punya masalah gitu. Tapi sekali lagi notes ya, ada sedikit notes ini tidak hanya teman-teman psikologi gitu. Sekarang udah banyak juga kok komunitas-komunitas bikin komunitas untuk aware dengan kesehatan mental gitu. Yang penting sebenarnya adalah juga kita sebagai yang menenangkan jangan dijudge orang tersebut. Kadang kan nih kita ini ya sebagai yang pendengar pun juga, "Ya lo sih gini-gini segala macam," gitu ya. Nah, Iya. oh udah makin makin parah dong depresinya, Iya. makin parah dong stresnya gitu kan. Coba kita kita sebagai ini tenangkan aja, tenangin dulu, tenangin, terus coba suruh dia cerita, kalau dia nggak mau cerita ya udah nggak apa-apa. Kadang ada juga tuh orang maunya cerita, tapi dia nggak mau direspon, ada Mmm. juga. Ikutin aja maunya apa. Karena dengan dia mungkin dengan cerita udah lepas sama dia gitu, udah oke gitu. Atau mungkin dengan kita kita mungkin sama teman-teman seni atau dia ketika dia stres, "Ayo kita main ini yuk, main alat musik yuk." Atau "Ayo kita nari yuk, ayo kita nyanyi yuk." Udah fresh sama mereka. Kita kan tahu dong apa yang mereka senangi gitu kan. Kita kita ajak dia lari dari masalahnya gitu. Kita dapat insight baru nih ya April, apalagi soal pasti teman-teman ada nih yang ngerasain lagi cerita, lagi bener-bener butuh bantuan kan ke temennya, pas cerita, "Apa sih kamu lebay?" Itu pasti Iya. kayak langsung ngerasa Mhm. deg Deg gitu gitu ya, kan karena ya. perasaan perasaan stres atau emosional orang itu berbeda-beda. Ada yang mungkin dia sampai di tahap sini udah oh udah fine-fine aja kok gitu. Tapi mungkin ada yang masalah kecil aja mungkin nggak masalah sama dosen deh misalnya. Ada yang orang udah biasa aja gitu. Atau misalnya ada yang masalah sama dosen tapi dia udah langsung sampai keringat dingin, sampai nggak bisa tidur semalaman, ada dong pasti gitu kan. Nah, tapi itu kembali lagi bagaimana kita mengelola emosional kita. Itu aja sih intinya. Mmm. Oke, nah mungkin untuk selanjutnya nih Kak, kan udah disinggung-singgung nih soal Mhm. lagi down, lagi depresi, bahkan tadi disinggung sampai pengen bunuh diri kayak gitu. Nah nih, kalau misalnya dari Kakak sendiri, Kakak pernah nggak sih Kak mengalami hal seperti itu atau mungkin berada di fase seperti itu? Dan kalau misalnya dari Kakak, gimana nih cara Kakak dan mungkin Kakak bisa sharing ke penonton semua tips dan trik dalam menghadapi hal tersebut nih Kak? Yes, betul. Aku juga manusia ya, aku juga Mhm. manusia pasti pernah ada emosionalnya yang nggak kekontrol, ada emosionalnya turun, emosionalnya yang kesedih, emosionalnya bisa sedih, bisa bahagia kita gitu ya. Ada emosionalnya kacau, ada emosionalnya lagi baik-baik aja gitu. Nah, pasti pernah ya, pasti pernah dan, mungkin ada beberapa kondisi yang cukup berat bagi aku untuk menghadapinya. Tapi balik lagi gimana dong caranya aku bisa mengontrol itu semua gitu ya, mengontrol itu semua. Mmm, aku kalau kondisi seperti itu adalah sebenarnya langkah pertama kita ya untuk mengontrol itu adalah kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Terkadang sebenarnya teman-teman, kondisi kita bisa self diagnosis, kita cepet stres, itu adalah kita nggak tahu diri kita. Kita cuma tahu kelebihan diri kita aja gitu loh. Atau cuman tahu kekurangan diri kita aja, jadi nggak balance hidup kita gitu loh. Tapi ketika kita tahu kelebihan, kita tahu kekurangan, itu akan balance. Kita lebih paham, oh mungkin kelebihannya, kelebihan saya nih, saya senang gitu ketika berbagi dengan teman-teman. Saya seneng, kayak kondisi sekarang aku seneng banget gitu loh, aku seneng banget bisa berbagi gitu ya, dan kebetulan hobinya juga ngomong gitu ya. Nah,
Tapi mungkin pasti dong ada kekurangannya. Apa nih kekurangannya? Mungkin setelah podcast ini bisa aja ada yang overthinking gitu ya. Kalau istilah sekarang overthinking, pikiran. Tapi gimana kita ngelola overthinking kita? Overthinking pasti ada dong. Nanti ada nggak ya orang yang nggak setuju sama yang aku sampein tadi? Pasti dong. Ya kan? Iya. Ada nggak ya orang yang ngejudge aku? Ada dong. Aduh, tampilan aku tadi gimana ya? Menurut teman-teman rumah seni gimana ya? Atau jadi masalah nggak ya kalau aku yang di-invite gitu ya? Pasti ada dong yang lebih berprestasi gitu ya. Tapi gimana kita mengelola overthinking ini tadi? Yes, dengan balik lagi ke ini kita, oh aku kan emang hobi aku. Aku kan emang kesenangan aku. Ya udah, kalau ada pun namanya kita hidup di dunia, kan nggak akan semua orang yang senang sama kita. Nah, itu perspektif itulah yang harus kita buat di dalam kehidupan kita gitu. Karena balik lagi aku selalu memakai prinsip hidup, hidup itu adalah pilihan. Kamu berani menerima tawaran untuk podcast, kamu harus berani menerima komentar ataupun saran dari orang lain juga nanti. Tapi mudah-mudahan pada seneng ya. Amin. Gitu. Ah, Jadi adalah hal yang paling pertama itu adalah kita harus mengenal diri kita siapa dulu. Banyak kan orang sekarang itu kayak nggak sadar gitu loh kalau dia tuh punya kelebihan loh sebenarnya. Kelebihan kecil. Aku kan kalau misalnya ditanya kan sebenarnya bakat aku kalau ke seni itu kan vokal gitu ya. Tapi aku merasa saat ini tuh aku bukannya lagi waktunya untuk yang tampil-tampil kayak dulu. Dulu mungkin sering ada tampil festival, ada tampil beberapa event, itu adalah kebahagiaan aku saat itu gitu loh. Tapi sekarang mungkin adalah mungkin kalau dilihat di Instagram aku ya beberapa kegiatan akhir-akhir ini adalah sebagai speaker gitu. Dengan aku hobi berbicara, mungkin aku bisa menyalurkan dan itu menjadi kebahagiaan. Jadi kebahagiaan. Tapi not lagi, pasti di balik kebahagiaan kita ada orang yang mungkin kurang senang sama kita gitu. Dan itu nggak perlu dipikirin sih sebenarnya. Kalaupun mau diterima, itu jadiin motivasi, jadiin evaluasi. Kita dalam hidup pasti dong harus mengevaluasi diri selalu. Kalau nggak mah kita gitu-gitu aja dong, nggak ada peningkatan hidup kita. Karena yang akan menilai adalah orang lain. Yang tahu bagus buruknya kita adalah orang lain, yang penonton yang melihat gitu. Jadi apa ya? eh, Teman-teman yang ketika merasa mental health-nya lagi down, itu adalah gimana teman-teman bisa mengelolanya aja. Untuk mengelolanya adalah kenali diri sendiri. Mungkin ada yang kalau kayak aku tuh aku lebih seneng cerita sama keluarga. Kenapa? Karena kalau cerita sama orang kita nggak tahu orang apakah mau dia sedekat apapun sama kita nggak tahu loh dia nerimanya gimana. Atau dia bisa aja menerima cerita kita tuh untuk menjatuhkan kita nanti gitu. Kalau keluarga insya Allah namanya keluarga itu adalah orang yang pertama nge-support kita. Mungkin ke orang tua. Orang tua mungkin nggak sanggup lagi nerima cerita kita, cerita ke saudara. Tapi kalau memang udah nggak sanggup lagi, mending langsung ke psikolog atau psikiater gitu. Karena support pertama adalah family. Aku sayang keluarga. Keluarga Gitu. Cemara ya, Yes, Kak. amin, amin. Widih, ini aku poin penting yang aku dapat nih itu tuh satu nih yaitu tentang gimana kita ngenali diri sendiri karena kalau boleh Yes, jujur ya Kak, aku juga kadang apalagi tipe-tipe overthinking ya Kak, kadang tuh aku ngerasa, "Duh aku nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa itu." Padahal aku tuh belum belum ngerasa, belum kenal gitu sama diri aku yang lain kalau misalnya aku sebenarnya bisa gitu yang yes, ngelakuin betul. hal tersebut. Banyak banget ya kita tuh kayak cepat overthinking gitu loh, belum dipelajari udah overthinking duluan. Padahal kalau misalnya Fatla nih dari tim teater, dari bidang teater, mungkin kalau tampil menjadi happy orang gitu kan. Padahal kita mikirnya, duh nanti lucu nggak ya yang aku tampilin, duh bagus nggak ya gitu kan. Nah itu artinya gimana, apa ya, kalau kita dalam hidup itu jangan terlalu cepat mengambil keputusan gitu. Coba aja dulu. Mana tahu dengan hal kecil tampil teater mungkin misalnya, itu menjadi suatu penghasilan nanti bagi Fadlan gitu kan. Nah gitu. Aku kan awalnya awalnya bisa diundang beberapa tim gitu ya. Memang karena awalnya adalah nge-MC, awalnya nge-MC terus waktu kita pandemi itu aku gabut banget nggak ngapa-ngapain, akhirnya aku bikin sedikit psikoedukasi. Nah, mulai dari sana, mungkin teman-teman kalau bisa ngelihat ini ya, ngelihat Instagram aku, isinya adalah kegiatan-kegiatan aku. Aku nggak pernah ada beberapa cuman
sedikit banget, bisa dibilang persentasenya sedikit banget yang di luar kegiatan aku gitu. Kegiatannya kayak gimana mungkin, kayak kemarin Senin lalu aku moderator Gubernur Sumatera Barat tahun 2010-2020. Nah, itu aku post, akhirnya aku di-invite lagi sama teman-teman dari UNP, dari dosen UNP waktu itu. Akhirnya aku ngasih training public speaking di sana. Nah, sekarang Rumah Seni dalam seminggu ini aku udah 3 kali nih tampil gitu. Jadi berpikirlah selalu positif. Berpikirlah positif, tapi ini ya, jangan melupakan kekurangan kita. Karena dengan kekurangan itulah yang bikin kita menjadi naik. Kita menjadi apa ya? Menjadi naik kelas gitu. Hidup itu kita harus naik kelas dong. Kita nggak boleh netap di sana aja gitu. Dan cari keunikan diri kita. Di antara 5 orang nggak mungkin kita ada keunikan, pasti dong ada keunikan. Spidol merah dan biru aja ada bedanya. Spidol merah dan hitam aja ada bedanya gitu. Oh, ngomong-ngomong soal menerima kekurangan ya Kak, April penasaran nih Kak. Kalau menerima kekurangan itu, kalau kita menutupi kekurangan itu juga termasuk menerima kekurangan atau gimana Kak? Gimana menutup Misal kekurangan? menutupi kekurangan kita, misal kalau kita kurang putih pakai bedak Oh gitu-gitu. iya, itu adalah self love kita ya, Ah, ya. self love Mhm. kita. Kita harus sayang sama diri kita. Gimana namanya aja mau seartis apapun itu dia juga tetap dong yang namanya bermakeup harus ada Iya. dong. Dengan dia bermakeup dia menjadi tertarik bagi orang lain, dengan penampilan dia yang rapi jadi tertarik bagi orang lain dan itu menjadi dampak positif bagi dia, mungkin menghasilkan jadinya. Jadi ada income buat dia dengan dia penampilan baik gitu kan. Gitu. Jadi, kekurangan kita itu sebenarnya nggak perlu dilihatin ke orang lain. Mmm. Coba nih ditanya Fadlan sekarang tahu nggak kekurangan aku apa? Apa ya? Nggak tahu Bingung kan? juga sih Kak kalau ditanya kayak Karena gitu. yang Fadlan nampak cuman, "Oh, Kak Nindi ini dia pandai ngomong. Oh, Kak Nindi ini dia pandai seni." Itu doang yang nampak kan. Karena aku nggak pernah melihatnya. Buktinya ya di Instagram nih, sekarang Instagram atau TikTok atau apapun itu banyak sekali yang mungkin menjadi tempat curhat buat orang lain. "Duh, aku gini gini gini," segala macam. Nah, itu kan sebenarnya kita memberitahu ke publik kalau kita lagi ada masalah, kan nggak perlu. Atau kita ada kekurangan, kita kasih tahu ke publik, kan nggak perlu. Cukup yang positif aja, kita kasih dampak positif buat orang lain. Kita punya Instagram, gunakan sebaik mungkin Instagram itu untuk orang lain bisa ngelihat, "Oh, si Fadlan ini ya. Oh, April ini dia aktif ya, ini segala macam." Dan itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain gitu loh. Lebih bagus dong kita menjadi inspirasi daripada orang ngelihat, "Lihatlah nih Fadlan nih, galau pula dia lagi nih ya." Kan lebih nggak enak kan, kita lebih nggak enak gitu. Cukup kita simpan, kalau perlu kita bisa menulis. Dengan cara menulis kita bisa ngungkapin rasa sedih kita gitu. Banyak cara, mulai dengan mungkin bermain musik gitu kan, atau misalnya dengan nyanyi, atau dengar musik, itu udah salah satu caranya. Tadi kita udah bahas seni ya, Kak. Mhm, Terus juga udah bahas mental health gitu. mhm, Juga udah disinggung-singgung tadi ada kayak apa kira-kira menurut Kakak kaitan dari seni dan juga mental health iya. gitu, Kak. Mungkin boleh dari pengalaman Kakak juga gitu, Kak. Kalau, seni dan mental health gitu ya, seni dan mental health, mmm, gimana ya, kayaknya seni itu udah menjadi sebagian dari hidup aku ya. Kalau bisa dibilang kayak gitu, seni menjadi sebagian dari hidup aku. Tahu nggak Fadlan? Aku itu paling seneng kalau misalnya nih teman-teman, "Nin nyanyi nyanyi Nin nyanyi Nin," gitu ya. Itu aku seneng banget loh. Bukan yang kayak, ih nggak mau," bukan yang kayak gitu. Aku seneng banget karena mungkin memang karena udah sebagian hidup aku tuh ada seni gitu ya. Sebagian hidup aku tuh ada seni. Jadi kalau misalnya diminta nyanyi nyanyi Nin gitu. Cuman gaya aja kadang kayak, "Duh gimana ya?" gitu. Tapi Paham. kalau diminta mau banget gitu, senang. Maksudnya dengan happy gitu dan bukan dengan beban aku untuk tampil nyanyi ataupun nari gitu ya, ataupun dan yang lain halnya. Mungkin sekarang banyaknya nyanyi ya, nyanyi gitu. Walaupun sekarang udah nggak yang gitu-gitu banget, cuman setidaknya kita menyalurkan hobi kita gitu ya. Tapi kalau misalnya ya untuk mental health dan seni ya, itu sangat berhubungan ya kalau menurut aku ya dengan kita. Mungkin kalau aku dengan nyanyi, mungkin dengan dengar musik atau ngelihat tampilan-tampilan, apa namanya, action orang-orang itu menjadi penyemangat gitu loh, jadi semangat yang baru, jadi nge-refresh diri lagi gitu loh. Jadi diri yang baru gitu ketika kita misalnya lagi nggak baik-baik aja, kita misalnya mungkin kita nyanyi ini di kamar, itu kan di kamar itu cerminnya gede banget itu ngerasa konser sendiri gitu loh. Nyanyi dan itu happy, kita happy gitu. Dan apa ya, mungkin juga karena
pembawaan dari kecil ya, karena kalau kalau aku pribadi itu seni itu mungkin emang udah dari kecil yang, dibentuk sebenarnya, seni itu dibentuk. Kalau misalnya nggak disadarkan kita nggak akan sadar aku punya seni gitu. Mungkin dibentuk waktu itu dari kecil umur 3 tahun, Bunda udah membawa ke arah seni, udah nggak masukin ke sanggar, terus habis itu masukin les piano, masuk vokal gitu dan akhirnya kita sadar, oh seni ini ada di diri kita gitu dan merasa dengan seni, emosional kita jadi bagus, emosional kita jadi terkontrol, salah satunya ya dengan cara itu, gitu. Kayaknya tadi udah agak disinggung ya Kak, Mhm, gimana hubungan seni dan mental health. Mungkin yes, Kakak bisa memperjelas lagi nih Kak, kalau dari pengalaman Kakak sendiri, mhm. Mhm. pernah nggak sih Kak ada suatu masa di mana Kakak down banget dan Kakak menyalurkannya ke seni gitu Kak? Iya, aku kalau lagi, mungkin ada beberapa masalah gitu ya, misalnya dengan, mungkin nih misalnya aku tampil, terus kayak pasti dong kita ada rasa kurang, kadang-kadang kita ada rasa kurang yang kayak, "Duh tadi kayaknya kurang ini nih," gitu ya, dan itu mungkin menjadi pikiran yang cukup berat gitu ya, cukup berat. Salah satu caranya ya kita nyanyi-nyanyi aja di kamar gitu, nyanyi-nyanyi di kamar gitu kan, kayak mengekspresikan diri kita lah, mengekspresikan diri yang menjadi, eee lebih better gitu. Maksudnya kayak bener-bener hidup kita itu lebih nyaman gitu loh, lebih nyaman yang mungkin awalnya stres banget gitu ya, stres yang nggak kekontrol sampai sakit kepala mungkin, akhirnya lebih nyaman gitu, lebih nyaman. Ya mungkin memang ya nggak yang maksimal tapi lebih nyaman gitu. Kayaknya agak relate sih sama aku, apalagi aku Mhm, kalau misalnya udah stres banget nih, aku biasanya tuh sama kayak Kakak nyanyi di kamar, aku bisa di iya, kamar mandi mhm, nyanyi-nyanyi kan, apalagi Iya, biasanya betul. kedengaran lebih bagus, dan itu emang benar teman-teman, emang lebih rileks gitu ke mhm, depannya. yes Ya betul betul, sekali. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Kak, mhm, kira-kira Kakak ada pesan dan kesan nggak Kak yang mau disampaikan untuk rumah seni ataupun teman-teman mmm. penonton itu? Duh, pesan kalau buat teman-teman rumah seni dulu lah ya, kesan buat teman-teman rumah seni adalah, kegiatan ini menurut aku sangat kreatif ya, sangat kreatif dan inovatif sekali. Artinya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman mahasiswa yang lain, teman-teman mahasiswa dari jurusan lain atau fakultas lain untuk bisa, bikin event kayak gini juga, karena ini mengembangkan kreativitas kita juga gitu ya. Terus juga, mengenal sama orang baru, pasti dong gestar-gestarnya Iya. orang-orang yang, baru juga bagi teman-teman gitu. Dan, pesan, kalau pesan itu adalah satu sih sebenarnya cuman, be aware dengan mental health issue gitu. Karena, kesehatan mental itu penting. Kita hidup dengan mental dan fisik, jadi sangat penting sekali kita menjaga kesehatan mental kita. Dengan menjaga kesehatan mental kita, hidup kita sejahtera dan ya kita nyaman gitu, kita mau ngapain aja kita nyaman, kita, mmm, beraktivitas nyaman gitu. Jadi kita tidak terhalang dengan permasalahan mental. Karena kalau kita mental kita udah lagi down dan lagi nggak baik-baik aja itu, kita jadi nggak bisa produktif. Iya. Pasti koproduktif larinya gitu kan. Jadi be aware dengan mental health dan tetap produktif dan selalu menjadi inspiratif banyak orang. Baik, Widih, kita udah keren dapat sih. pesan yang kece banget nih dari Kak Nindi. Untuk teman-teman penonton semua, jangan lupa nih pesan itu benar-benar di masukin dalam hati dan juga Perhatikan lagi kesehatan mental kita. Nah, mhm, kesimpulan dari podcast kita ini ternyata pengaruh seni itu berpengaruh juga ya Kak Mhm, terhadap mental health kita. Jadi untuk teman-teman nih yang hobi ataupun yang nggak hobi tapi mau menyalurkan emosi dari bermusik, nari, bernyanyi ataupun berteater itu boleh sekali ya Fadlan. betul sekali April. Nah, tapi mungkin sayangnya Mhm. kita udah sampai di penghujung acara kita nih teman-teman. Ya udah, aku April dan Fadlan ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Indi yang yes. sudah menyempatkan waktunya Kak untuk datang ke rumah seni Yes, gitu. thank you juga buat teman-teman Rumah Seni dan seluruh penontonnya ya. Nanti jangan lupa Iya, di-like, comment, Komen, and dan subscribe. subscribe. Thank you juga ya Fadlan, iya, April. kasih Kak. Juga Iya. terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir. Akhir. Tapi ada satu nih yang kurang Fadlan. Apa ya kira-kira? Oh iya, mungkin kita bisa coba untuk jargon Ah, terlebih betul dahulu. sekali Fadlan. Nah, oke untuk jargonnya, jadi
bakalan naik level gitu. Oke, Oh, kayaknya langsung aku tunjukkan aja ya. mhm. Saat aku ngomong rumah seni, teman-teman ngomong Agia. Rumah seni, Agia. Rumah seni, Aja. Agia. Rumah seni, Agia. Oke oke. Kira-kira seperti itu teman-teman. Tuh Kak Nindi mungkin boleh ikutan Mhm. juga. Boleh banget ya. Boleh. Keren, Masih keren. ada rumah seninya di hati. Heeh. Betul sekali. Kita mulai aja ya. Rumah seni, Agia. Rumah seni, Agia. Rumah seni, Agia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.